Nah, niat awal pernikahan. Kembali lagi. Sekarang nih lagi rame nih Iya. tren perjanjian pranikah. Itu tanggapan Ustazah gimana tuh? Min plusnya barangkali boleh atau tidak? Kalau misalnya boleh tuh min plusnya apa tuh Ustazah? Dalam Kayak agama gitu. seperti apa gitu. Iya, jadi perjanjian pranikah ya. Perjanjian pranikah itu sebenarnya ada poin besarnya ya. Poin besarnya seperti kewajiban suami harus memberi nafkah lahir batin. Nggak boleh meninggalkan lebih dari 2 tahun. Ada di buku nikah tuh. Itu namanya taklik, sigoh taklik ya. Sigoh taklik itu hal-hal yang berkaitan dengan nikah dan kalau itu dilanggar maka rusaklah pernikahan. Pantesan sekarang kalau pengen nikah tuh ada seminarnya dulu tuh. Oh, biar tahu hak dan kewajiban. Iya. Anak sekarang mah gampang tinggal Dari Google, online ya, online search ya. internet. Ya insya Allah ilmunya udah bagus. Tapi talaki ya bertatap muka atau menuntut ilmu langsung dari ustadz atau ustazah itu lebih dianjurkan karena Ya kayak pasti gini kan. beda. Nah, soalnya biasanya tuh kalau baca Sharing. tuh kita Nggak emosionalnya ada gurunya. nggak tahu ya. Iya. Nah, itu juga nggak tahu Ustazah. Nah, Nggak kalau bisa gini nanya kan, juga. ya sahabat Gelora kan bisa dengerin kan. Iya, Nah, barangkali Ustazah bisa menjelaskan dengan baik ya. Iya, insya Allah ya. Jadi ini nanti untuk kita ke depannya plusnya itu kita menghindari hal-hal yang mungkin tidak kita bayangkan akan kejadian. Seperti contohnya orang menikah itu nggak ada yang niat untuk bercerai, nggak ada. Semua orang nikah pengen bahagia, pengen happy ending, pengen sampai ke surga, ya insya Allah. Tapi nanti ada hal-hal yang mungkin tidak terduga, makanya di sini ada hukum talak. Ada hal-hal yang dibolehkan kita melakukan perceraian. Ya, karena apa? Karena memang ini pintu darurat yang kalau rumah tangga sudah tidak bisa dilanjutkan, artinya tujuan rumah tangga tidak bisa dilanjutkan, maka Allah ciptakan talak. Ya. Allah ciptakan talak. Inilah kebesaran Allah. Ya. Meskipun talak itu dibenci, tapi talak itu juga hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibolehkan. Jadi jangan menganggap itu jelek. Ya, itu hukum Allah. Iya. Hukum Allah pasti bagus, pasti menjadi solusi. Nah, kenapa plusnya itu ini menghindari hal-hal seperti itu. Seperti misalkan, kan kita nggak kebayang, belum tahu juga nanti kalau udah menikah itu punya anak atau tidak. Ya. Terus kita dua-duanya nerima nggak kalau ada yang nggak bisa punya anak. Ya, nah itu kan nggak kebayang. Kemudian juga misalkan ketika sudah menikah, tahu-tahu ada hal yang kita tidak tahu dari suami kita. Entah misalkan tahu-tahu suami Pinjol. pinjam atau judi. Iya, judi. Ya. Tiba-tiba pinjol. Dan judi itu ada Saya pengalaman. enggak. Ya, judi itu kadang ibaratnya punya ritme. Jadi bisa berhenti nanti main lagi, judi lagi. Nanti berhenti judi lagi gitu. Adiksi. Nah, ini bahaya ya. Artinya ini hal-hal seperti ini sudah diatur. Jadi plusnya begitu. Ya, kalau kita mengantisipasi yang penting-penting aja, jadi nggak usah lebay. Misalkan pokoknya kalau Harta pembagian itu. iya, atau harta sih nggak apa-apa, harta harta nggak juga apa-apa. boleh. Maksudnya jatah bulanan kali aja ya. Gitu. Pokoknya Misalkan saya harus sebulan ini segini yang jatahnya. lebay itu gini, misalkan kamu pokoknya nggak boleh ngelirik perempuan lain. Lah susah itu. Iya ya. Kan, mata manusia kita kan punya tahu mata. sendiri. Iya. Set. Yang penting balik lagi tuh mata. Kalau nggak ngelirik nanti ada yang ketabrak, ada yang apa lah, kan kita ngelirik Iya, gitu. Nah itu udah lebay, artinya ini hal-hal yang besar aja. Pranikah itu hal-hal yang memang kita antisipasi, jangan sampai nanti ada mudorot ketika sudah nikah. Jadi yang seperti tadi, kalau nggak punya anak gimana, apakah setuju, apakah nanti nggak apa-apa bercerai kalau nggak punya anak, padahal salah satunya pengen punya anak. Kalau dua-duanya nggak pengen punya anak nggak masalah. Oke, Nah, maksudnya pernikahan jalan terus gitu. Ya, atau misalkan kalau misalkan suaminya tiba-tiba nggak bisa ngasih nafkah, tahu-tahu yang cari uang, yang bisa cari nafkah istrinya. Ya, terus apa mau diterusin apa enggak pernikahan ini gitu. Kan nanti ada satu saat kita mungkin ujiannya suaminya di PHK. Ya, jadi istri yang harus banting tulang, ibaratnya harus cari nafkah dan lain-lain. Kira-kira ini apa mau diteruskan atau istrinya nggak terima, terus ya udah kalau begini kita pisah. Ya boleh-boleh aja sih itu, hal-hal seperti itu boleh. Tapi ya kalau bisa sih sebenarnya
selalu ada solusi dari pernikahan. Artinya kalau emang udah nggak bisa dilanjutkan tujuan dari pernikahan ini, ada jalan talak gitu. Jadi Ya, kalau udah mentok banget itu ya. nggak mesti ada perjanjian pranikah pun, selalu ada jalan dari Allah. Dan semua pihak akan dilindungi hak dan kewajibannya. Iya. Ya, jadi gini, contohnya gini, talak itu kan dari suami. Kalaupun nanti ada suami yang nggak pernah mau menalak istrinya, padahal udah nggak benar suaminya, Nah, itu ya. ada hulu. Hulu itu talak dari istri. Ya, permintaan pisah dari istri. Jadi selalu ada jalan. Kan ada suami yang baik, dia mungkin mau talak baik-baik. Ya, misalkan nggak punya anak dan lain-lain, sementara istrinya pengen punya anak, yang mandul suaminya misalkan. Ya, ini suami nggak mau nyerahin istrinya, sementara istrinya pengen punya anak. Iya, Ya, kan harus terjadi perceraian, tapi suaminya nggak mau nyerahin, maka ada hukum yang lain, yaitu hulu. Hulu itu minta cerai dari perempuan. Oh, saya taunya pulangkan saja. Kita kan taunya yang mandul perempuan kan. Tahu sekarang teknologi udah sekarang bagus, bisa ngecek Fajri. dua-duanya ya. Ngecek dua-duanya, yang toto yang mandul suaminya. Iya. Nah, istri boleh nggak minta cerai? Boleh. Ya, misalkan suami nggak mau, hulu. Ada juga suami yang nggak mau. Maksudnya padahal dia yang mandul tapi dia nggak mau gitu. Ya berarti ternyata perjanjian pranikah itu ya ada manfaatnya sesuai dengan Kebutuhan. ya kayak tadi yang Ustazah sebutin Iya, ya. jadi tapi jangan berlebihan kan, Iya, takaluf supaya nggak disalahgunakan juga kan. lebay. Kalau bahasa anak sekarang tuh lebay, nggak boleh. Hukum Allah itu nggak boleh lebay. Hukum Allah itu proporsional dan sudah sesuai takarannya. Jadi nggak usah dilebih-lebihkan, jangan juga dikurang-kurangi gitu. Dan sebenarnya tanpa perjanjian pranikah juga semuanya tetap akan dilindungi ya. Akan supaya dilindungi. Tidak ada yang zolim Atau terhadap terzolimi. satu sama lainnya. Jadi jangan takut, artinya jangan takut. Walaupun kita nggak buat karena nggak tahu ya, Iya. nggak buat karena nggak tahu kan, ya nggak tahu hukumnya, ternyata boleh perjanjian pranikah. Nah tadi kan nanya boleh apa nggak, boleh. Boleh berarti ya. Terus terlepas dari plus minus, ya ada plusnya ada minusnya, nggak apa-apa tapinya gitu. Tapi bener gak kalau misalnya kayak saya kan nggak ada tuh istilah janji apa namanya perjanjian pranikah ya kan, tapi kita saling terbuka, itu gimana saja? Ya iya. Oke gak? Oke gak? Boleh. Nah, ya udah selama ini oke kan, Fajri? Ya, Iya. kan masih baru juga saya. Siapa tahu kan nggak harus semuanya terbuka juga kayak gitu. Tahu begitu ya kan. Ya semuanya proporsional ya, artinya keterbukaan itu boleh ya, tapi mungkin ada hal-hal yang memang laki-laki belum bisa terbuka atau nggak bisa terbuka, istri pun ada yang nggak bisa terbuka atau belum terbuka, ya itu berproses semuanya. Dan itu bukan yang hal yang ibaratnya gara-gara itu jadi cerai gitu, bukan. Harusnya bisa dicari sela titik ketemunya, apa yang harus terbuka, apa yang harus ditutupi, ada gitu. Iya, soalnya tuh ya saya nggak tahu ya. Biasanya tuh ya saya nggak tahu nggak semua perempuan atau tidak ya. Biasanya itu yang kecil bisa jadi gede Ustaz. Sumber Tapi nggak tahu itu ke semua perempuan apa enggak ya. Ya semua kalau kata Ustazah sih ibaratnya semua, karena memang dominan perempuan itu perasaan. Oh. Jadi selalu menimbang sesuatu itu dari sisi perasaannya. Tapi perempuan juga harus tahu bahwa perasaan ini digunakan sesuai perintah Allah, yaitu untuk apa? Untuk menyayangi anak-anaknya kalau nanti punya anak, untuk menyayangi suaminya. Jadi walaupun mencurigai kita suaminya? jangan. iya, jadi curiga nih perasaan perasaan. itu dikelola. Ya, kalau dalam Islam itu perasaan dikelola, bukan dibuat. Jangan sampai perasaan itu ditunggangi setan. Itu yang itu alladzi bahaya. yuwaswisu fi sudurinas. Curiga, kemudian itu perasaan itu bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan. Kebaikannya apa? Rumah ditinggali oleh perempuan tuh rapi, ya. Suaminya pergi 3 hari nggak apa-apa, rumahnya rapi. Tapi kalau rumah ditinggal sama istri 3 hari udah langsung pecah. Karena suaminya nggak bisa beresin, nggak pakai perasaan. Ya abis makan taruh aja, nggak nyuci piring. Kalau perempuan dengan kelembutannya, dengan perasaannya, pengennya rapi, pengennya bersih gitu. Begitupun dengan anak ditinggal oleh suaminya, misalkan suaminya dinas atau kerja 3 hari, beres anak, makannya beres, ya sehat. Ditinggal sama suaminya, ibunya yang tugas dinas 3 hari, anak bisa jadi
tahu-tahu buang-buang air ya, karena nggak dikasih makan. Salah makan. Iya. Ditinggal bapak ibunya Salah jadi makan. Badung. Jadi bandel. Iya. Jadi perasaannya di situ. Nah, kalau ada hal-hal sepele jadi besar, ini yang nggak boleh sebenarnya. Ya, kita perempuan juga harus tahu mana yang bisa kita kendalikan, mana yang ibaratnya harus di manage gitu.